Oh gitu, ada tambahan gerbong ya? Atas permintaan dia. Oh Atas ya, permintaan. alhamdulillah. Iya. Untuk Erick Ya Thohir. alhamdulillah. Jadi turun di yang lebih dekat di mana? Purwosari ya? Oh ya, di Solo Balapan. Oh di Solo Solo Balap. Balapan. Manahan tuh dekat Solo Balapan apa? Mungkin Kalau apa ya? Purwosari di awal sini ya. Ya awal Purwosari. Kalau Purwosari untuk ke rumah sakit ya, Iya. Universitas Muhammadiyah. Oh iya ya. Pondok Alhamdulillah. Assalam. Pak Broto sehat Bapak? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz, semua sehat toh. Alhamdulillah Pak Widodo, Alhamdulillah. 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 Udah ketemu juga tadi. Kemudian yang belum ini tuh ya kalau Pak Pri, insya Allah sehat terus. Begitu Amin. on Zoom-nya on air jadi insya Allah sehat. Alhamdulillah. Jadi kemudian kita ngajinya di surat Luqman ya sekarang. Ya, ayat pertama ya. Ayat pertama sampai ke Ayat 11. insya Allah ke 11 nanti. Satu Jadi kita halaman. sampai ke 11 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatal lil muhsinin. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa minan nasi man yashtari lah wa minan nasi man yashtari lah wal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabum muhin. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'allam yasma'ha ka'anna fi udhunaihi waqra. Fabashshirhu bi'adzabin alim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati jannatun na'im khalidina fiha wa'adallahi haqqan wa huwal azizul hakim. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samaa'i ma'an fa'ambatna fiha min kulli zawjin karim. Hadza khalqullahi fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunihi
balil zalimuna fi dhalalim mubin. Oke, Pak Amin, monggo, Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات Oh, النعيم Janet, Pak. Jannya 3, Pak. Jan. لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين صدق الله. Oke, Pak. Apri, monggo, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatal lil muhsinin. Hudaw wa rahmatal. Hudaw wa rahmatal lil muhsinin. Alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa minan nasi man yastadila wal hadisi liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa tattakhidha huzwa
ulaika lahum adzabun muqim. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an ka'alam yastam yasta yasma ka'anna fi naihi waqara wa basirhu bi'adzabin alim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun naim khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal azizul hakim. Khalaqas samawati bi ghairi amadin. Halo, Pak. Diulangi lagi, Pak. Khalaqas samawati bi ghairi amadin tarawnaha wa alqaw fil ardi rawasiya an tamida bikum wa bassa fiha min kulli Ulang, Pak. Ulangi lagi, Pak. Mikul. Jadi minnya diifakan, Kak. Wabat sabiha min kulli dabbah wa anzalna minas samaa'i ma'an wa ambatna fiha min kulli zawjin karim. Hadza khalqullahi wa aruni madza khalaqal ladzina min dunih walil dhalimuna fi dhalalim. Oke, Pak Broto, monggo Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Huda wa rahmatal lil muhsinin. Alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Halo, Pak. Hudamnya dipanjangin, Pak. Hudam di situ panjang. Hudam 3. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa itu ulanya lebih panjang 4, Bapak. 4, jadi lebih panjang dari yang 3. Wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika humul muflihun. Humul. Humul. Halo, Bapak dibaca tadi. Wa ulaika humul. Wa ulaika humul muflihun. Wa minan nasi may yastari lahwal hadis liyudilla an sabilillahi yubin ghairi ilmi wa yattakhidha hujua. Ulaika lahum adabun muhin. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an yasma'ha ka'anna fi uju naihi wa'ro.
Ulangi Pak. Wafasir Ulangi Pak, ulangi. Ka'anna fi udhunaihi waqra. ka'alam yasma wal Halo. ka'alam yasma ka'anna fi udjanaihi Halo. Udunaihi. Fi udhunaihi. ka'alam yasma ka'anna fi udunaihi waqra Fabasyirhu bi'adzabin alim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im. Jannya 3, nanya 2. Lahum jannah. Wa amilus solihati lahum jannatun Nah, na'im. panjang Pak, nanya 2. Nanya 2. Jannatun naim. Jannatun Halo. na'im. Jannya 3, na-nya 2. Jannatun naim. Jannatun na'im. Tunnya 3 Pak. Tunnya ada nun bertasdid jadi 3 juga tuh. Jannatun naim. Jannatun na'im. Khalidina fiha wa'dallahi haqqo wa huwa Halo Bapak, Pak, lam jalalahnya ditebalkan lagi Pak. Itu bunyinya harus tebal. Wa'dallah, wa'dallah. wa'dallahi haqqon wa huwal azizul hakim. Qala qasamawati binggoiri Bapak Broto, ya. waktu wa'dallahi haqqa itu kalau disambung itu haqqau dan kaunya itu panjang Pak. Tapi itu sebaiknya berhenti aja. Wa'dallahi haqqa. Itu sebaiknya berhenti. Baru disambung. Wa huwal azizul hakim. Wa'dallahi haqqa. Wa'dallahi haqqo wa huwal azizul hakim. Qala qasamawati binggoiri amatin tarawunaha. Kurang panjang. Amadin, suaranya disamarkan ikhfa. Amatin tarawunaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa bassa fiha min kulli dabbah. Kul, halo. Kulnya ditekan. Kul kulli dabbah wa anjalna minas samai ma'an wa ambain Batna. Ambatna fiha min kulli jauh. Kulli, halo. Kullinya ditekan Pak ya. Min kulli jauh karim. Zaujinnya ditahan Pak. Halo Bapak. Zaujin. Ya. Itu panjang 3 Pak. Zaujin karim. Jimnya ditahan. Jim diikhfakan. Zaujin karim.
Hada qalqullahi fa'aru nimata qalladina min duni balistolimuna fi dolalim mubin. Ya, alhamdulillah, sadaqallahul azim. Pak Widodo, monggo Bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Alladzina yuqimuna as-salata wa Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Hudamnya panjangin dikit, Pak. Hudam 3 ketukan. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa minan nasi may yastari lahwal hadisi liyudilla an sabilillahi bighairi wa yattakhidha huzwa. Ulaika lahum adabun muhin. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustaqbiran ka'allam yasma'ha ka'anna fi. Halo, kaannya ditahan, Pak. 3 ketukan. Kaan gunah. Ka'allam yasma'ha ka'anna fi udunai waqra. Wabashirhu bi'adabin alim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal azizul hakim. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawna wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa bassa fiha min kulli dabbah wa anjalna minas samai ma'an wa ambatna fiha min kulli zawjin karim. Ada khalqullahi fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni balid zalimuna fi dhalalim mubin. Pak Bambang, monggo, Pak. Assalamualaikum, Pak Bambang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayat
Dul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatan lil Halo, mu'minin. Budau tahan 3 ketukan. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Alladzina yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa Mir ditekan lagi, ulaika Pak. Mir rabbihim ditekan lagi. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun wa minan nasi may Kurang panjang, Pak. yashtari Pak Bambang, wa minan di situ gunakan panjang 3 ketukan. wa minan nasi may yashtari Sama, Pak. Halo, Bapak. Nun ketemu ya juga itu kan tasdid tuh ya yaknya. Itu digunakan juga. Ya, jadi maksudnya itu idgham tapi bacanya idgham bigunah gitu. Jadi mai sama dengan wa minan panjangnya sama tuh tadi 3 ketukan. Mai yashtari dari situ aja nggak apa-apa. wa minan nasi may yashtari lawal hadisi liyudilla an Lambat sabilillah. nyambung, Pak. Liudillah itu lambat nyambung lahnya. Terus a-nya di ikhfakan, jangan lupa 3 ketukan panjangnya. Liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum adabum muhin wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'allam. Halo Bapak, waktu Bapak mustakbiran. Jadi di situ hati-hati ada huruf yang memantul di kafnya. Terus pada saat biro itu diikhfakan, disamarkan, panjangnya 3 ketukan. Kemudian ka'alam itu satu saja, ka'alam yasma'ha. Yang ini 3 nih di sini. Birong di situ. Bala. Falla mustakbiran ka'allam yazmaha ka'anna fi udunaihi waqra fabashirhu Lambat bi'adabin nyambung, Pak. Lambat nyambung. fabashirhu bi'adabin alim. Innal ladina amanu wa amilus solihati lahum jannatun naim. Kurang panjang, Pak. Jannya, Pak. Gunanya kurang panjang. Jannatun naim. Jannatun naim. Khalidina fiha. Wa'adallahi haqqo wa huwal azizul hakim khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa barsa fiha min. Ulangi lagi, Pak. Wabat fiha digigit aja jarinya, lidahnya oleh gigi. Wabat fiha. Wabat fiha min kulli Minnya, Pak. Halo. Bapak sabar, diminnya dipanjangkan 3. Min kulli dabbah. Min kulli
baun wa anzalna Halo, minas maaf Bapak nih di anjalnya juga Pak sama Pak. Wa anzalna pada saat tahan Bapak itu isbat juga 3 ketukan. wa anzalna minas samai ma'an fa ambatna fiha zaujin karim hada khalqullahi wa aruni madza khalaqal ladina min duni alizalimuna fi dhalalim mubin. Oke. Pak Amin, monggo Bapak tolong. Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat. Mereka lah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikan olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya. Seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya, maka gembirakanlah dia dengan azab yang pedih. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapatkan surga-surga yang penuh kenikmatan. Mereka kekal di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dia menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kamu melihatnya, dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi agar bumi tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakkan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Inilah ciptaan Allah. Maka perhatikanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesembahanmu selain Allah. Ulangi lagi Pak. Maka perlihatkanlah. Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak, beliau Ustadz belum masuk ya? Alhamdulillah, yang pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keistiqomahan kita untuk senantiasa menjaga di Selasa pagi ini dengan tadarus sekaligus terjemahan dan tadabbur ayat. Dan suatu kenikmatan kalau kita bisa melanggengkan sesuatu dan menikmatinya. Jadi dan memperbaikinya bacaan yang kita baca. Dan alhamdulillah tapi yang jelas begini, yang paling penting dibaca rata-rata yang saya perhatikan dari Pak Broto dan Pak Bambang, ini sudah
kelihatannya sudah nampak. Jadi pertama untuk Pak Bambang bahwa yang biasanya terputus-putus dalam satu dari kata dengan kata sekarang udah banyak, jadi langsung dibacanya. Nah seperti itulah. Jadi kalau prinsipnya kalau ada tanpa pemberhentian kita tidak berhenti, seperti itu. Kadang antar ayat saja kalau di situ ada wakaf lam kita disuruh nyambung kan gitu ya, nyambung aja mestinya kan gitu. Jadi seperti itu. Jadi intinya dari ayat ke ayat juga nyambung. Seperti itulah Al-Quran. Hikmahnya banyak. Di antaranya udah kelihatan susah disisipin gitu ya. Disisipkan itu susah. Siapa yang menyisipkan, sedangkan kita ngapalnya udah begitu. Ngapalnya nyambung misal. Itu udah luar biasa. Kemudian tadi Pak Bambang kan ikhfanya ya udah mulai. Kemudian gunahnya itu baik yang idgham atau yang gunah biasa saja seperti huruf ketemu nun di tasdid, mim. Kemudian itu sudah panjang dan 3. Ini Bapak kesempatan saat Bapak panjang seperti hudau itu mata melirik yang ke kiri itu lebih ini. Jadi pada saat ini saya ada kesempatan 3 membunyikannya nih, hudau warah matal lil muhsinin, itu di ayat yang ketiga seperti gitu. Kemudian yang pertama nih ayatnya yang saya lihat muqatta'ah ya. Ini ayat alif lam mim. Itu hanya itu panjang 3 katakanlah. Kalau kita ngambil rata-rata 3. Lam di lamnya juga 3. Lamnya tuh lam pada saat la-nya 3, lamnya 3. Terus di dengungnya itu maksudnya lam itu ada dengung, lamnya tuh ada dengung. Di situ baca dengung. Mim di situ bisa 3 dan lebih ya. Sebetulnya pada saat baca-bacaan qiraah 2 dan lebih itu. Untuk yang mad aridhi sukun. Ini dibilang juga ayat-ayat muqatta'ah, artinya ayat yang diputus-putus. Hari ini jadi cuma huruf-huruf doangan, tapi kita nggak tahu hikmahnya ya. Wallahu alam. Tapi ini namanya muqatta'ah. Muqatta'ah itu jadi ayat yang diputus-putus. Ta'atun. Ya seperti gitu. Jadi ayat-ayatnya putus-putus. Kemudian kita tahu bahwa Al-Quran ini mengandung hikmah. Alhamdulillah ya. Kita senantiasa mencoba membaca itu dengan terjemahannya sekarang. Minimal ada yang kita ambil. Begitu ada menyirat dalam ini. Kenapa? Karena orang Arab sendiri, mereka karena punya bahasanya, dia bahasanya ngerti. Makin dia tadaburi, dia tambah lebih paham dan bisa mengambil hikmahnya. Berbeda dengan kita, kalau kita hanya baca ayat saja, dan ini kebanyakan sebagian besar kita di Indonesia tuh seperti itu. Hanya kita ada beban untuk kita untuk mengajak mereka membaca dengan terjemahan. Makanya beberapa saat lalu ya kita membeli Quran yang ada terjemahannya, kita bagi-bagi ke musola-musola yang belum punya di kampung-kampung ini belum punya terjemahan. Hanya udah lama kita ya nggak menebarkan Quran terjemahan. Padahal penting. Cuma harus hati-hati. Terjemahannya ini udah beda-beda, tinggal kita pilih yang mana yang pas, seperti itu. Yang pas kita karena ada Quran-Quran yang produk-produk sengaja orang ingin menyimpangkan arti daripada kata-kata ayat-ayat dalam Al-Quran. Kemudian pada saat hikmah inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Banyak sekali artinya hikmah itu banyak kebaikan. Hikmah itu di dalamnya banyak kebaikan atau barokah ya bahasa ini. Jadi kalau kita penuh hikmah itu dan
sesuatu hikmah itu bisa jadi tidak dilihat oleh orang lain. Seperti itu. Jadi pada saat kita kok dapat mendapatkan petunjuk dari Allah, itulah jadinya hikmah. Saat kita bisa gunakan jadi petunjuk. Dan tidak semua orang bisa mendapatkannya. Dan bersyukurlah bagi mereka yang bisa mendapatkan petunjuk itu dan dijadikannya sebagai pegangan untuk dia memperbaiki semuanya dari nasib dia yang ada di dunia. Kemudian yang ayat sebagai petunjuk dan rahmat, ayat yang ketiga, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi sebetulnya bagi orang-orang yang berbuat kebaikan itu petunjuk dan rahmat. Sebaliknya bagi orang-orang yang tidak berbuat kebaikan, bahkan mengingkarinya, ini menjadi sesuatu bahasanya kedongkolan gitu, kejengkelan yang sangat, bahkan kebencian muncul jadi gitu. Kebencian. Jadi Al-Quran ini jadi kebencian. Dan ini yang terjadi saat ini, kita menyaksikan banyak orang-orang yang benci, dengki, bukan hanya zaman Rasulullah saja, tapi sampai sekarang pun muncul seperti gitu. Jadi, kemudian berikutnya dengan petunjuk dan rahmat Allah itu senantiasa orang mukmin dan hamba Allah ini menegakkan sholat. Menegakkan sholat itu sebetulnya kalau kita banyak referensi, sholatnya tegak artinya hubungan kita dengan Allah itu semakin kokoh dan kuat. Seperti itu. Dan ini tiadalah sempurna kalau kita tidak memahami artinya saat kita membaca. Karena tidak ada yang bisa kita ambil. Seperti itu. Kadang-kadang kita coba perhatikan, bukankah banyak orang yang katakanlah tahu-tahu dia katanya bisa ngaji, selain kemudian tapi kenapa dia dalam kondisi kefakiran terus dia masuk atau murtad bahasa ininya. Padahal dengan ngajinya itu belum memberikan kepada dia kebahagiaan. Pada saat seseorang udah bisa ngaji, yakin dia datang ke masjid aja dia udah bisa ngajar dan udah bisa dapat makan. Seperti itu. Datangilah masjid. Dia bisa ngajar, karena saat ini sudah harus ada revolusi bagaimana baca, tulis dan memahami bahasa Arab itu menjadikan satu revolusi gitu. Revolusi untuk kita segera peroleh, karena kita selama ini udah dininabobokan, dijauhkan daripada Al-Quran. Kondisinya jadi seperti ini, kecerdasan kita berkurang. Untuk artinya kecerdasan apa? Kecerdasan mengelola alam ini, karena alam ini udah diserahkan kepada kita. Allah sendiri udah memberikan semuanya sebagai fasilitas kita, tinggal kita mau mengelolanya atau tidak. Alhamdulillah Pak Apri sudah mulai banyak mengadvise, memfasilitasi seperti biopori. Ternyata Al-Quran ini adalah ilmu Allah turunnya. Kemudian di dalamnya itu syarat dengan ilmu, di mana setiap orang yang mendatangi ilmu Allah itu ternyata mendapatkan tadi kebaikannya yang luar biasa. Saat mendatangi ilmuwan Allah, coba pada saat kita ini kan tanaman saja, makhluk ciptaan Allah. Tanaman, kemudian kita bisa memahami, memperbanyak tanaman dengan yang buah dan lain-lain. Ini memberikan kehidupan bagi dia. Nah, sementara kita memang disuruhnya berbuat, mengembangkan, termasuk tadi. Lalu Pak Pri kan, alhamdulillah biopori. Mungkin pada saat nawari terus Pak Pri ini, siapa lagi yang mau biopori? Subhanallah. Ya, insya Allah jadi satu kebaikan. Dan pada saat dengan biopori, hujan pun artinya air pun terserap, kemudian mengeliminir banjir dan hujan yang curah hujan yang airnya kemana-mana tidak tertampung, sehingga mengurangi kekurangan air dan kesuburan daripada tanah itu. Dilanjut saja Pak Pri. Ini menjadi bagian dari, kalau yang lain mau bergabung, monggo. Ini juga satu bahasanya satu kebaikan ya.
kebaikan untuk generasi penerus kita. Seperti itu supaya kita tidak, artinya tidak kekurangan, karena kalau fakir itu tadi bisa kufur, naudzubillah min dzalik. Kemudian menegakkan sholat, dia bisa menjadikan hubungannya baik dengan Allah. Dan kemudian menunaikan zakat. Zakat ini diartikan juga sodakoh. Saat kita kalau kata-kata sodakoh itu lebih banyak sebetulnya daripada sholat. Kalau sholat itu hanya beberapa ayat, tapi kalau sodakoh, zakat, infak itu yang disebutnya nafkah itu luar biasa, bahkan diancam. Seperti dalam surat apa ya? Al-Baqarah aja. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Pada saat, hai orang-orang yang beriman, berinfaklah dari rezeki mimma razaqnakum, dari apa-apa yang diberikan kepada kalian. Rezeki tadi, rezeki yang diberikan. Qabli, sebelum qabli ayatia. Ayatia itu ada an dan yatia jadinya. Kemudian ayatia yaumul la bai'un, yang sebelum namanya baik itu perdagangan, sebelum perdagangan, bai'un wala khullatun ataupun persahabatan, wala ayatia apa? Ayatia yaumul la bai'un, tidak ada perniagaan lagi, wala khullatum, dan tidak ada persahabatan. Kemudian wala khullah, wala apalagi Pak, wala syafa'ah, dan tidak ada pertolongan. Jadi nggak ada perniagaan dengan Allah, nggak ada lagi persahabatan dengan siapa aja, kemudian juga nggak ada pertolongan. Kemudian di akhir ayat wazalimuna wal kafiruna humuz zalimun, orang-orang yang mengingkari ayat-ayat ini dia termasuk orang-orang yang zalim. Nah, seperti itu. Jadi yang namanya ayat-ayat zakat ini, menunaikan zakat, ternyata subhanallah kita bersyukur bahwa Ormas Muhammadiyah juga memberikan sebagai pionir gitu ya, membuat sesuatu pengumpulan harta di mana sudah yang menjadi organisasi terbesar di seluruh dunia. Tinggal kemanfaatannya mau dibikin apa kan gitu. Kalau larinya ke pengelola, sebagai pengelola alam ini, tentunya mindsetnya kan dari awal menumbuhkan orang-orang berpikir, kemudian menumbuhkan orang-orang bisa menjadikan rahmatan lil alamin. Itu tadi memberikan keilmuan, muncul sekolah-sekolah di mana-mana. Artinya memberikan keilmuan yang merepresentasikan ayat-ayat Al-Quran. Subhanallah. Dan kita akhirnya namanya tadi harta, namanya apa, ternyata oh iya ini untuk perjuangan ya. Tapi perjuangan yang terarah, kemudian terstruktur, dan bahasa ininya untuk menjangkaunya juga tertib. Ya, ini subhanallah akan memberikan kontribusi rahmatan lil alamin yang luar biasa. Sehingga tidak ada lagi bisa ternafikan kemanfaatan dari agama ini gitu. Kenapa? Ya tadi jangan sampai al-Islam mahzubun bil muslimin. Islam itu tertutup kebaikannya, cahayanya dengan orang-orang muslim sendiri. Ini sekarang udah terasa. Jadi tinggal nanti bagaimana pengelolaan di Muhammadiyah di Cilacap bisa ke arah yang ini. Jadi semua nanti bisa jadi yang semua yang kita biasanya memberikan sesuatu kontribusi yang kecil-kecilan ini bisa terfokus menjadi satu gerakan yang tersentralisir dan yang luar biasa, dan yang tidak mustahil akan bisa membeli aset-aset yang ada di bumi Indonesia untuk kesejahteraan kita. Karena sekarang kita betapa tidak, kita tahu bahwa aset-aset tidak dikelola oleh kita, termasuk tanah, lahan, kan seperti itu. Jadi mungkin saya ada punya sedikit tanah, memang berpikir terus dari kemarin berpikir terus, tapi sekarang mungkin
saya mencoba kawan-kawan ini bisa sahabat-sahabat bisa memberikan masukan gitu, apa-apa yang bisa menjadikan tanah itu menjadi produktif dan manfaat gitu ya. Jadi seperti itu. Oke Pak Pri ya, jadi saya juga bukan hanya Pak Pri dua-duanya punya tanah di street nih. Alhamdulillah ya Pak Pri. Dan kemudian mereka ayat kelima itu mereka orang-orang yang tetap mendapat petunjuk, jadi mereka lah jadi mendapatkan label mereka orang yang mendapat petunjuk dari Robnya dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Saat apa beruntung? Maaf Pak, ini tak mood dulu ya. Nanti Pak Priyadi tolong dibuka itu ya. Ini Oke, soalnya ini monggo silakan. Oke. Jadi alhamdulillah ini memang ada suara yang mengganggu, alhamdulillah udah sepi. Jadi kemudian mereka itu dapat label ini. Orang-orang yang tetap mendapat petunjuk, dia terlabel. Orang-orang yang dapat hidayah itu seperti itu. Dia selain mengambil kandungan hikmah Al-Quran, kemudian dia udah lihat mengambil petunjuk dan rahmat Allah. Jadi untuk kebaikan, kemudian dia apa? Menegakkan hubungan dengan Robnya untuk senantiasa minta petunjuk agar petunjuk tidak lepas darinya. Menunaikan zakat seperti tadi dengan apa yang hambanya ini, orang-orang beriman ini bekerja, ternyata Allah memberikan bahasanya apresiasi dengan label senantiasa dalam petunjuk, dan mereka orang yang senantiasa dalam petunjuk itu orang yang beruntung. Ulaika ulaika humul muflihun ya. Wa ulaika di sini ada wawunya, wawu atop, ulaika humul muflihun. Kalau sedikit ke bahasa Arab, di sini wa ulaika humul muflihun. Wa-nya itu wawu atop, ulaika itu jadi mubtada. Kenapa? Karena dia ya mabni, ya ma'rifat. Ma'rifat itu yang namanya isim isyarah juga ma'rifat. Mereka itulah humul muflihun. Kalau humul ini sebagai badal, pengganti daripada ulaika. Sedangkan al-muflihun, ulaika humul muflihun. Berarti dia sebagai naat daripada hum tadi itu. Humul muflihun. Jadi humnya itu juga dia sebagai apa ya, ma'rifat, kemudian al-muflihun juga ma'rifat. Jadi tidak sebagai mubtada khobar, tetapi khobarnya tuh adalah dari tetap mubtada khobar, wa ulaika humul muflihunnya itu adalah khobar. Khobarnya naat man'ud seperti itu. Tetapi humnya itu adalah badal. Nanti sementara yang jelas nih, ulaika adalah mubtada, humul muflihunnya khobar. Khobarnya dari naat man'ud. Dari mana kita lihat? Humnya itu ma'rifat. Karena domir, mabni dan ma'rifat. Kemudian al-muflihun juga ma'rifat. Makanya diartikan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi humnya itu termasuk orang-orang, muflihunnya yang beruntung. Kalau ada naat manut itu selalu ada yang, arti yang sebetulnya ini. Iki nuwun sewu Pak Bambang dan Pak Broto nggih, sedikit hanya ngingetin kawan-kawan supaya terhunjam naat manutnya gitu. Kemudian berikutnya, dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan percakapan kosong. Jadi saat kita kemudian kenapa perkataan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadi olok-olokan. Mereka yang membaca Al-Quran tanpa ilmu, tanpa ditadaburi. Jadi pada saat ini bisa jadi larinya menjadi bahan olok-olokan. Dan pada saat bahan olok-olokan kita diam saja. Tidak ada satu pembelaan. Kadang-kadang muncul dari yang ya dari saudara-saudara kita yang nggak diharapkan itu muncul sebetulnya. Jadi perolok-olokan. Jadi tapi sekarang alhamdulillah orang udah sadar bahwa tidak perlu
apa-apa menggunakan ayat Al-Quran dipelesetkan gitu ya. Karena itu satu olok-olok. Kita nggak dapat, jadi itu malah menjadikan kita diancam dengan azab yang menghinakan. Jadi ulaika lahum adzabun muhin ya. Jadi di situ ayat 6-nya itu seperti itu, bahkan diancam. Kemudian jadi ayat kosong itu ya tadi nggak sia-sia, sesuatu yang sia-sia tuh nggak ada bobot, nggak ada isi, nggak ada kualitas seperti itu. Bahkan menghadirkan ancaman malah seperti itu. Kemudian apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri. Dia tidak perlu petunjuk, dia tidak perlu rahmat ya. Walaupun dia telah mendapatkan rahmat dari Allah dengan kerja payahnya, tapi dia tidak merasa itu ada petunjuk dan rahmat Allah. Makanya dia senantiasa berpaling, menyombongkan diri. Orang merasa dengan keangkuhannya seperti katakanlah orang-orang pada saat Korun gitu ya, Haman dengan keilmuannya, Korun dengan hartanya, kemudian Firaun dengan kekuasaannya, seperti itu. Mereka diajak untuk beriman kepada Allah malah menjadikan olok-olok ya. Seperti kenapa Musa itu bukan orang-orang yang bisa bicara, masih lihat aku lebih hebat daripada dia, dan kekuasaan di Mesir ada di tanganku, sungai di tanganku, semuanya seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Dan tanpa ilmu dia. Tapi saat dia mendatangkan ilmu, orang-orang yang pintar ini kalau mendatangkan ilmu, mendatangi Al-Quran dengan ilmu dan tadaburnya, ini luar biasa, memberikan inspirasi. Bukan hanya itu saja, lebih daripada itu, memberikan kebaikan, dan dia bisa dalam zona tentram, nyaman, sejahtera gitu. Bahkan tanpa Al-Quran dia gelisah seperti itu. Kemudian sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka akan mendapat surga yang penuh kenikmatan. Sebetulnya pada saat kita membuat kebaikan, itu akan yang terjadi dari kebaikan itu tadi kan bermanfaat untuk kita, untuk orang lain. Kalau niatannya kita menjadikan satu rahmatan lil alamin, sebenarnya otomatis kebaikan itu juga diterima orang-orang lain. Cocok pada saat kalau kita lihat kemarin tuh saya lihat pembukaan dari Profesor Haidar, beliau ketua Muhammadiyah kita ini, beliau mengungkapkan tadi di akhir penutupannya itu dengan ayat di awal, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Bayangkan ummatu yad'una ila walta kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kan seperti itu. Mohon maaf, kuntum, kalian ini umat yang terbaik, ukhrijat linnas, untuk diperuntukkan kepada manusia. Bayangkan ya, pada saat seperti itu Pak Amin, kita nggak kerasa sebenarnya sedang memperbanyak manfaat kepada saudara-saudara kita yang lain, kan seperti itu ya, berbagi ini berbagi itu, tapi itu menggiring kita terus dengan amal-amal kita. Loh, iya ternyata subhanallah, kita saat kita nggak berbuat Pak Amin, ternyata Allah nggak kasih tambahan-tambahan hidayah, petunjuk kepada kita. Rasakan itu coba. Nggak ada petunjuk bagi kita, seolah-olah udah biasa-biasa. Pada saat seperti itu, ternyata kita juga rindu kepada petunjuk. Dengan petunjuk itu kita bisa berbagi. Seperti itu. Gitu Pak Amin. Dan luar biasa saat kita datangi terus, berbagi, kita membagi. Makanya bagi kita yang sudah seperti ini, monggo. Alhamdulillah Pak Pri sudah, Pak Amin sudah, Pak Widodo tinggal ininya minimal putra dan cucu-cucunya, nggih. Jadi kalau kita bilang udah, tolong seperti Pak Widodo untuk menyebarkannya gitu ya ke anak-anak kita, cucu kita, ke tetangga kita, mempelajari Al-Quran, termasuk nanti menyusul insya Allah Pak Bambang, Pak Broto, nggih.
Jadi saat kita pegang jadi konsisten dengan membaca aturan-aturannya, terus makhorijal hurufnya, itu udah bisa kita bagi-bagi. Nanti panjenengan dapat kenikmatannya dari hal-hal yang seperti itu. Kita nggak rasakan usyuk. Seneng aja kita seperti itu. Nah, dan ini juga untuk bekal kita di masa saat kita sudah tidak lagi katakanlah bekerja ya, bekerja dengan profesi kita seperti itu. Tapi inilah yang saya rasakan dan berbagi berbagi perasaan yang udah saya dapatkan, dan itu juga udah Pak Pri laksanakan, Pak Amin laksanakan, hanya tinggal dikembangkan terus kan. Dan ada semangat Pak Amin, hidup ini ternyata rasanya banyak kegiatan, banyak ini yang dirasakan tuh ternyata walaupun seperti capeknya dan lain-lain, ternyata seneng aja gitu. Bersyukurlah bagi yang ini. Kemudian kita juga jangan lupa saat kita disibukkan dengan anak cucu, saat kita nggak ada kegiatan, kita akan disibukkan dengan anak cucu dan istri. Itu aja. Saat kita ada kesibukan, insya Allah mereka malah melihat kita dan mengikuti, ternyata seperti itu. Itu yang akan terjadi. Namanya menjadikan semuanya itu rahmatan lil alamin. Kemudian sebaliknya, mereka itu ternyata orang-orang yang tadi ingkar, berpaling itu, mereka ditutup tuh sumbatan-sumbatan, disumbat telinganya, ada sumbatan, maka gembirakanlah dengan azab yang pedih. Naudzubillahi min dzalik, azabnya pedih. Kemudian sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga. Udah, mereka kekal di dalamnya sebagai janji Allah yang benar. Dan Allah, innallaha la yukhliful mi'ad, dialah tidak akan menselisihi janjinya. Kemudian dia maha perkasa, maha bijaksana. Sebetulnya keperkasaan Allah ini adalah untuk kita ikutin bahwa bagaimana manusia mukmin ini bisa perkasa, bisa mulia seperti itu. Nah, yang kembali lagi bahwa sirotol mustaqim itu sirotol azizil hamid. Di lain ayat seperti itu, dia tertebar sirotol itu tertebar di dalam Al-Quran, kurang lebih 32 ayat. Jadi seperti itu menunjukkan kalau kita Al-Aziz itu perkasa, sedangkan Al-Hamid itu mulia. Sungguh saat orang-orang yang berkuasa itu diberikan oleh Allah berkuasa, dia perkasa, dia mulia, apa saja dia bisa create, bisa lakukan. Kemudian tapi dalam koridor kebaikan. Begitu juga mulianya dia ditinggikan derajatnya oleh Allah. Menjadi orang-orang yang tadi di sisi Allah, indallah, jadi Allah ridho. Dan kita pun ridho kan seperti itu. Kemudian, nah di sini lagi dia menciptakan langit tanpa tiang, sebagaimana kamu melihatnya, dan dia meletakkan gunung-gunung permukaan bumi agar gunung tidak menggoyangkan kamu. Ya, kemudian di sini kalau kita lihat bumi itu diciptakan ternyata juga mengeluarkan mineral yang banyak ya. Misalkan lahar, setelah dingin itu jadi subur dan lain-lain sebagainya. Kemudian menyiapkan jenis makhluk bergerak untuk memberikan kepada kita kenyamanan, kebaikan kepada kita, bisa meningkatkan ekonomi dan lain-lain sebagainya. Dan bisa yang jelas untuk mencukupi kebutuhan protein kita. Ya, jadi gitu, kebutuhan nutrisi kita. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Subhanallah. Ternyata kita ini dari Allah udah siapkan semuanya itu untuk kita. Siapa yang mendatangi ilmu Allah, ciptaan Allah, kemudian dia mengembangbiakannya, itu akan mendapatkan kebaikan ataupun kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa sajalah yang mereka meniteni ilmu kesehatan, tentunya dia akan diberikan oleh Allah kehidupan. Dia meniteni ilmu farmakologi ya,
farmasi, mendapatkan juga. Dan inilah kita bahasanya setelah kita dapat, kita kembalikan lagi. Ya, kita kembalikan lagi. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah mudahkan aku hidup di dunia, sehingga tidak kesulitan untuk mendapatkan sandang, pangan, papan seperti itu. Alhamdulillah. Dari saya, kemudian ini yang terakhir 11, inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku. Artinya Rasulullah ini menginikan kepada mereka, itu ciptaan Allah, maka perlihatkan kepadaku yang telah sesembahan kalian ciptakan. Sebenarnya orang-orang zalim senantiasa berada dalam kesesatan yang nyata, yaitu sesatnya nyata akhirnya peteng terus. Kita juga kita mudah-mudahan kita tetap aja berdoa kepada Allah agar Allah membukakan hidayah kepada kita, pintu-pintu itu untuk kita terbarkan sebagai rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal alamin. Sementara itu mungkin ada yang mentadaburi dari sisi lain, Pak Amin, Pak Pri, Pak Bambang, Pak Widodo. Jadi monggo kita share aja, karena kemampuan kita sebetulnya kita bukan orang yang belum sampai ke ahli ini, tapi kita tadabur sebatas apa yang ada di Al-Quran, ada di hadis, kan hanya seperti itu. Monggo dipersilakan Pak Broto, monggo Bapak. Atau Pak Amin, lanjut Pak Amin, monggo Bapak. Iya. Ini kok di sini agak lucu ya, dan artinya orang-orang yang ditutup telinganya kok sebelum menggembirakan, pengertiannya bagaimana nih? Maka gembirakanlah dia dengan azab. Azab kok malah gembira gimana? Oh iya, ini subhanallah. Kadang-kadang bukan sebetulnya informasi statement ini, tetapi sebaliknya ngenyek gitu loh. Ngenyek, ngenyek gitu ya. Ini bahasa ngenyek. Kan? Ngolok-ngolok. Nanti kita gembirain aja dia dengan azab. Naudzubillah min dzalik kan gitu. Nah, dia kan kepingin gembira dalam kesesatan, gembiranya dalam kesesatan ya itu tadi balasannya azab. Mungkin yang lain ada apa pemikiran yang lain, mungkin narasi yang lain, Pak Pri, Pak, artinya untuk ayat-ayat yang tadi selain ngenyek apa kira-kira untuk orang-orang yang sombong ini pantasnya apa? Memang dinyek oleh Allah, ya tapi gitu seperti itu. Maka dikatakan atau katakanlah bahwa orang-orang yang beriman amal soleh ini oleh Allah kan dikatakan supaya kita gembira gitu ya, menggembirakan. Maka itu salah satu motonya itu menggembirakan dan mencerahkan itu loh. Artinya orang yang beriman dan berada itu harus gembira ya dengan apa itu yang diberikan Allah, dan harus mencerahkan sesamanya. Artinya kita harus memberikan manfaat ya kepada orang lain, di situ kan, tidak untuk diri sendiri. Untuk khairu ummah itu betul Pak. Kayak zaman beliau tuh umat yang terbaik ya. Iya, yang terbaik, subhanallah. Udah yakin nggak? Tapi kita kan nggak merasa sombong karena kita apa? Mengisi terus hidayah dari Allah. Tanpa hidayah, yakin nggak kita bisa seperti itu dan rahmat Allah? Nggak mungkin. Jadi kita senantiasa tetap aja tawadhu kan gitu ya. Tidak bersombong, tidak apa. Padahal ini kan kita yakini sebagai titipan aja, kan gitu. Tapi untuk apa? Untuk mencerahkan, untuk bermanfaat sehingga kita tidak menjadi apa? Manusia-manusia yang marginal, kan seperti itu. Ya, Pak. Alhamdulillah Pak Amin. Yang lain ulasannya apa Pak Amin? Saya Pak, coba. Monggo Pak Widodo. Ya. Pak Pri, saya mohon Pak Dokter, apa ilmu bioteorinya bisa di-share nggak Pak? Kok saya bisa mengikuti pelatihan lah. Terus boleh nggak saya tinggal buka YouTube banyak kok. Oh gitu. Nggak, kalau nggak langsung ini biasanya langsung prakteknya ya. Iya. Apa-apa yang diperlukan, apa yang disediakan. Jadi alat biopuri itu kalau kita pesen di Shopee itu sekitar 150, tapi kalau kita bikin sendiri, beli rongsokan di itu dekat RSPC itu enggak sampai 50.000. Oh, di RSPC Pak ya? Itu kan ada rongsokan itu. Nah, itu saya sedang bikin lagi nih, kalau kepengin bisa saya kasih itu. Ya. Belum baru talas kayak itu. Ya. Sekalian juga mohon izin kalau misalkan ilmunya di-share ke yang lain gitu.
Boleh. Iya, Jadi- saya sebetulnya kepingin ya Nurul Ihsan itu bisa subur, banyak tanaman lah, itu saya kayak nganu Pak Ansori itu tak kasih alatnya, dia sudah bikin apa 50 lubang atau berapa itu. Ya. Iya. Oke, kalau gitu Pak Pri, malah saya ada ide yang untuk memperkuat di sana. Kenapa nggak jadikan objek penelitian atau objek untuk kita beramal? Jadi kita paling tidak kita bisa ada pemikiran ke sana untuk mereka mengatur mereka di sana. Karena Melihat mereka meninjau. perlu. Jadi saya berkeinginan gini ya, kan saya pernah ngomong sama Pak Lurah itu, Pak Kadus gini, biopori begini-begini, tapi tidak ada respon. Nah, terus saya kepingin Nurul Ihsan itu nanti jadi percontohan gitu loh. Nah, Amin, kalau amin. berhasil kan nanti bisa seluruh Tritelor jadi kampung biopori seperti di Jawa Timur itu loh. Itu yang kepingin saya gitu. Nah, ini kita bantu Pak Amin, Pak Widodo. Kita Ya, arah ke sana pemikiran kita jadikan itu nanti percontohan yang bisa kita tebarkan. Kita siap menyiapkan, katakanlah tadi alat bornya yang Pak Pri bilang itu. Alat bornya itu kemudian kita bisa siap bantu untuk masyarakat di situ. Jadi percontohan untuk desa itu jadi sebagai desa percontohan. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Selain kita lihat karena pencerahan yang dibilang tadi itu kan dan manfaat yang kita bisa berikan, mereka langsung bisa menikmatinya. Saya mengajak ke sana malah berpikir, oh alhamdulillah nih Pak Pri ini. Jadi Dilanjut gini ya, aja Pak Pri. Pak Amin. Kalau biopori itu kan skala kecil ya. Jadi kalau rencana saya itu bikin sumur resapan. Jadi air yang dari talang-talang itu jangan dibuang, sayang ya. Jadi dimasukkan ke sumur resapan. Nah itu nanti biopori itu untuk tambahan itu kan skala kecil. Skala besarnya itu sumur resapan itu sebenarnya. Nah ini kalau mau saya nyoba di rumah itu sumur resapan itu pakai drum. Jadi drum saya kasih lubang-lubang saya tanam. Nah, itu insya Allah jadi sumur resapan kecil lah. Tapi kalau mau bikin sumur resapan yang benar ya pakai bis beton itu yang bikin 2 meter atau berapa. Pakai ijuk lagi dan lain-lain, batu kerikil. Ya. Gitu. Terus yang penting itu justru malah sampah-sampah organik dan kotoran hewan itu untuk merangsang pertumbuhan biota mikroba sehingga jadi pori-pori sekitarnya yang bisa menyimpan air gitu. Iya, jadi biota makhluk kecil mulai dari cacing banyak itu semua muncul itu. Menjadi pori-pori lah itu yang menyimpan air. Jadi kalau air hujan dibuang itu sebetulnya sayang itu. Kalau bisa disimpan di tanah lah itu kemarau pun tidak kekurangan air. Itulah kira-kira. Bolehlah nanti kita obrol lagi dimatangkan gitu ya. Di satu kebaikan yang menghasilkan saat kita meninggalkan dunia kan, insya Allah ada peninggalan seperti itu. Kemudian Pak Pri, apa ini dengan interaksi yang ini nih di ayat-ayat ini? Pak Widodo? Ini saya punya cerita ya. Jadi di suatu majelis itu ada pengumuman yang bersedekah ini diantaranya ada yang disebut hamba Allah menyumbang 1 juta. Nah, kemudian ada salah seorang peserta majelis itu jawil sampingnya, tahukah itu saya itu. Ini terus gimana ini? Itu kan sama dengan ria itu. Oh iya. Itu ceritanya. Jadi begini Pak. Ya. Yang ria dan lain-lain sebagainya ya ingin diketahui itu saya, dan dia berarti pada saat dia mengucapkan seperti itu dia ada keinginan untuk diketahui orang, artinya didengar. Namanya sum'ah itu didengar, kemudian ria itu dilihat kan gitu. Itu bagian-bagian juga bagian daripada kepingin dia aku kan gitu, apa-apa ini juga bagian daripada kesombongan. Cuma kita doakan kalau menerima orang yang seperti itu, kita doakan ini kan karena keilmuan saja. Pada saat seperti itu kalau dia iya bagus alhamdulillah. Jadi kita bahasa ini bagus, kita puji, dan
wah lebih hebat lagi. Tetapi tidak memujinya jangan berlebihan juga. Ya terima kasih Bapak, doakan Bapak saya ya supaya saya juga bisa seperti Bapak. Nah jadi untuk melunakkan hati dia juga bagian daripada tanggung jawab kita Pak Pri. Ya. Kalau Nah kita mendengar di ini samping ada cerita lanjutnya ini. Ada cerita lanjutnya. Jadi saya punya teman itu dermawan sekali ya. Dia nyumbang ke masjid itu 1 truk semen. Dia nyumbang ya pokoknya berjuta-juta lah. Nah, yang temennya itu mengumumkan, itu saya kira enggak salah ya. Artinya temennya mengumumkan bahwa dia telah nyumbang ini bisa untuk contoh lah. Tetapi ini bukan teman tapi istri. Nah, istri ini memposting di status. Nah, ini gimana hukumnya? Kalau dia sendiri jelas itu apa? Riya ya. Tapi kalau istri kok dia tidak menegur itu gimana ini ceritanya nih? Ini masalah. Tapi tergantung niatnya itu Pak. Kalau maksudnya supaya orang lain mengikuti ya nggak apa-apa. Ya, alhamdulillah betul Pak Amin. Jadi konten dari niat seperti itu kalau dia yang tidak tahu itu dirinya masing-masing ya. betul. Nah, kalau tidak yang memberitahu ini, itu memberitahu itu orang lain itu bagus ya. Artinya supaya orang lain. Nah, kalau dia itu riya, tetapi ini istri lah. Ini gimana ini apa termasuk yang mana ini? Jadi kalau yang seperti tadi istri bisa jadi ikut ya karena perilaku kan tadi dampaknya yang sisi negatif, sisi positif di sisi Allah. Pada saat jadi apa saja bukan hanya si pelakunya, bisa jadi pelakunya tidak, tapi istri juga ternyata dia terikut dengan keinginan seperti tadi. Hanya kembali lagi kata Pak Amin tadi, kita ini kan tergantung dari niatnya. Saat niatnya ini manawa. Jadi itulah yang dibilang hadisnya bahwa kita ini saat kita ini niatnya ini kita bilang ini supaya saya bagaimana kita ini bisa menjadikan perilaku jadi budaya lah. Kita itu di satu tempat ini. Oh itu tadi saya alhamdulillah. Nah tapi orang-orang ini memang syarat Pak Pri. Syarat untuk ke arah-arah seperti tadi ingin dibilang hebat, ingin dibilang kaya, ingin dibilang apa. Nah ini memang bisa diredam hanya dengan petunjuk Al-Quran saja, pengajian. Dan seperti itu. Dan dia mendalami Al-Quran. Kalau enggak semuanya. Dan itu sampai akhir kiamat juga. Sampai ke lubang lahat seseorang tuh ada saja keinginan. Hanya ada yang bisa meredam. Waduh astagfirullah. Dia langsung istighfar. Kemudian dia meredam diri. Nah, upahnya, obatnya cuma istighfar dan tambah keilmuan. Kemudian kita perbaiki itu saja. Dan bagi yang kita mendengar seperti itu, jangan jadi olok-olokan, tapi doakan. Karena doa kita saat dikabul oleh Allah, bukankah kebaikan bonusnya juga ke kita? Subhanallah. Itulah namanya dalam kebersamaan kita. Jadi tidak menjadikan geger, tidak menjadikan apa, sesuatu yang bagus ini tambah kita perbaiki. Awalnya kan dia belum bisa, katakanlah belum bisa bersunyi-sunyi. Nah, pada saat kita berikan dia bimbingan, dia bisa bersunyi-sunyi kan jadi bagus kondisinya sehingga berpeluang bahwa riya, sum'ah itu hilang. Jadi kita yang tapi kalau riya dengan sum'ah misalkan ingin dilihat Allah, ya Allah udah melihat. Ingin dengar Allah, ya Allah sudah mendengar. Makanya kadang-kadang ada seseorang, ini saya infakkan, jadi pakai transaksional. Ini saya sedekahkan supaya walaupun sebetulnya bagi Allah itu udah mendengar, bagi Allah udah melihat. Kadang-kadang ada bimbingan bahwa kita harus ada transaksional. Pernah mendengar ya para ustadz ataupun kiai ulama seperti itu, karena kembali lagi tadi innamal a'malu binniyat, supaya niatnya itu marem gitu loh Pak Amin ke. Allahu a'lam. Jadi seperti itu Pak Bambang. Pak Pri, bisa nanya. Respondi. Kalau yang mana ini? ada ini loh apa? Ada musibah, bencana apa-apa itu kan biasanya terus pada di medsos itu berterbangan inilah informasi, mohon disalurkan lewat saya, lewat ini. Nah itu supaya kehati-hatian kita, supaya kan ada yang
mengaku lembaga ini tapi ternyata diselewengkan ke hal yang lain gitu Pak. Oke. Kita lihat makanya di sini harus seleksi kita tuh harus ketat gitu ya. Saat sekarang kita lariin aja misalnya lazmu ataupun kepada memang biasanya kita kalau misalkan dari Muhammadiyah buka itu untuk bencana ini langsung ngebuka, kemudian dengan menyebutkan apa kita peruntukan itu atau membuka, biasanya buka dengan rekening, kemudian udah enak daripada kita pikir-pikir melayani mereka gitu ya, kecuali harus ke sana kita udah mulai karena tidak sedikit kejadian-kejadian memang terselewengkan gitu ya, seperti itu. Bahkan orang mengambil di sini apa kesempatan. Hanya nggak apa-apa kita dikatakan tidak kikir oleh mereka, tapi kita kan udah ngerjain sesuatu dengan secara terorganisir gitu loh. Ada di Laz NU, ada di apa. Jadi Pak Amin, kita juga saudara-saudara kita yang masih lemah dalam pemikiran, pengurusan, sebenarnya kita bisa membantu bermanfaat bagi mereka kan gitu ya. Seperti itu. Dan ini untuk masalah banjir seperti tadi Pak Widodo ya. Jadi supaya kita lebih ya harus ada yang kompeten, lembaga kita banyak yang udah lembaga yang kredibel, yang kredibel. Jadi memang sudah langsung buka. Ya. Cilacap sudah langsung buka tuh lazismu. Sekarang Cianjur itu. Ya, jadi makanya kembali lagi kalau kita nggak ini kan kita sahabat-sahabat kita seperti gini, ini ajang yang ini kita buka. Nah, kecuali hal-hal yang di luar, kalau musibah itu sebaiknya seperti itu karena di mana-mana muncul rekening dan ke kita itu begitu mudahnya mereka sekarang ngirim ke kita gitu ya. Terus gimana nih saya nggak ngirim daripada enggak dulu sih kadang-kadang kita ngirim lah supaya kita ada hubungan ini ya, 50.000 ataupun berapa walaupun tapi ketahuilah kalau kita nggak ngerti itu kan bahasa ini nggak ada ini loh, nggak ada sanksi karena kita dan terlebih kita udah ngalihkan kepada yang tadi lembaga kredibilitasnya oke, yang jelas ada di situ, akuntabilitasnya juga udah kita akui kan gitu loh. Audit. Nah, itulah yang dilihat. Jadi nggak hanya kredibel tapi accountable juga kan. Nah, seperti gitu. Bahkan sudah bahasa ininya receivable diterima oleh masyarakat kan seperti itu. Jadi alhamdulillah mungkin Pak Widodo itu yang bisa ini, ada kawan-kawan yang bisa nambahi juga boleh. Pak Amin di-share aja Pak yang untuk lazismu tuh dan yang untuk bencana kita kan biasanya ada khusus nangani ke sana untuk itu. Terus ada lagi juga boleh kalau kita yang lain kita lihat yang saya masih ini sih tadi di lazismu memang udah alhamdulillah banget. Bahkan ya alhamdulillah lah nggak usah di ini kan yang penting ya, seperti itu. Dan insya Allah ya yang paling penting ke Biopori ini Pak Pri jangan sendirian aja berjuang, kita cuma nambahin aja seperti itu. Kita tinggal ikut-ikut cawe-cawe. Jadi gitu. Alhamdulillah. Terus yang ini Pak, kita doakan Pak Broto nggak ini Pak Broto nih lebih sehat lah. Insya Allah kita belum datang ke Pak Broto lagi nih. Saya biasanya suka hadir ke beliau kok. Udah lama nggak datang. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa ada yang menyempati nggih kepada beliau ini. Jadi biar bagaimanapun menggembirakan saudara kita juga bagian daripada anjuran ya pada ini. Pak Broto nuhun sewu tapi bukan berarti kita enggak bukan berarti untuk dikasihi ataupun enggak, tapi ini bagian dari kebersamaan aja nggih Pak Broto, jangan kecil hati. Jangan kecil hati, insya Allah Pak Broto dengan doanya saja ya Allah kepada kita juga kita bersyukur karena itu bagian daripada investasi kita mendoakan orang lain. Terlebih kita dalam kondisi sakit dan lain-lain seperti itu. Insya Allah Bapak, wonten pertanyaan? Kalau enggak ada ini ada apa di YouTube ini. Jadi orang-orang Kristen tuh minta
istilah kafir itu di Al-Quran dihapus. Minta istilah kafir, kata-kata kafir di Al-Quran dihapus. Ya, ini kan suatu yang tidak mungkin ya. Nah, yang ingin saya itu yang dimaksud kafir itu apa? Setahu saya kok kafir itu ada dua, kafir ahlul kitab dan kafir musyrik. Ya. Tapi ada lagi yang kufar, itu artinya orang kufar yang keluar dari Islam, ada yang kafir tapi masih dalam koridor Islam. Nah, ini mungkin mohon komentarnya, terima kasih. Oh iya ya, alhamdulillah. Tapi sebelum kita komentarin, Pak Bambang Nun Sewu, Pak Bambang Setiono, wonten pertanyaan apa cekap, kalau misalkan panjenengan ada pertanyaan, monggo dipersilakan dulu. Cekap Ustaz. Kalau nanti kalau misalkan panjenengan badai apa, ini kan karena kerja sih, saya tahu juga beliau masih, kita doain lah sehat selalu. Kemudian bisa undur diri lebih dulu juga buat napa-napa. Ini udah jam 7 lewat sih. Oke. Buat napa-napa sakit Mas, kita izinkan. Insya Allah yang lain ikhlas ya. Jadi Pak Pri, mengenai kafir tadi itu yang pertama, mereka kalau memang seperti itu ingin meminta untuk diterjemahkannya, dirubah selain kafir, gitu ya, berarti mereka sudah mencampuri urusan internal rumah tangga agama lain, kan itu satu ya. Yang kedua, dan ini juga terjadi dari dulu kan, bahkan untuk ibadah kan lakum dinikum waliyadin itu udah terjadi dulu zaman Rasulullah juga ya. Pokoknya mereka tuh dibikin seolah-olah nggak kepanasan, dan nggak ada ceritanya Pak. Kalau orang-orang yang ikar yang saya ceritain tadi pasti panas ya, pasti panas, kesel, benci, itu udah jadi ini Pak. Apapun Bapak nanti muncul katakanlah kata-kata, kita coba mengakomodasikan. Muncul kafir itu apa? Ingkar, berpaling, dan seperti itu. Wah, saya kan nggak mengingkari. Ya lebih repot lagi. Ataupun bahasa apa? Tidak selamat. Kafir kan dibilang misalkan diganti dengan tidak selamat. Kan repot lagi. Dan mereka nggak akan mungkin diam. Makanya itu urusan individu, urusan rumah tangga masing-masing. Jangan sampai ini, dan kamu jangan mendengar kalau ada YouTube misalkan ceramah Islam, jangan mendengar. Kalau ada, jangan ngebuka iseng-iseng. Jadi kamu kan udah pasti kepanasan Pak. Namanya Bapak tahu syaitan itu kepanasan kalau udah ini ayah. Jadi kebenciannya tuh luar biasa sampai dia mau menggigit. Kan dikatakan bahwa orang-orang kafir itu kepinginnya tuh saking nggak berani, tapi dia mau ngegigit itu lidahnya itu sampai putus saking apa? Saking bencinya itu. Nah, dan dendam, jangan lupa, bukan hanya itu, dendamnya dendam kesumat. Ini yang ini. Kemudian kalau soal kafir, istilahnya apa? Kalau di kita ada kafir zimmi dan kafir harbi. Kafir zimmi itu kafir yang bisa rukun hidup dalam suasana saling bisa memahami, kan gitu ya. Artinya ya kita harus hidup bareng, dan hidup bareng nggak mungkin kita hidup terpisah-pisah, saling gontok-gontokan, saling apa, hidup bareng dalam kesetaraan, dalam persatuan, seperti itu. Dan ini yang dicontohkan oleh para khalifah-khalifah di masa Rasul ataupun setelah Rasul, tidak ada yang masih zaman awal yang sahabat. Kemudian yang kafir harbi, ya itu kan ngebenci, memang dia nggak ingin memusnahkan, bukan itu. Inilah yang memang harus diperangi. Nah, jadi tidak semua kafir itu diperangi, seperti itu. Jadi kafir itu justru kita, kenapa mereka jadi kafir? Bapak pernah nggak ada yang di viral itu seseorang menghujat kita, menghujat dalam arti menghujat saudara, kenapa saya dibiarkan dalam kondisi saya ini, misalkan dengan agama ini, padahal panjenengan udah yakin bahwa Islam itu luar biasa, benar dan lain-lain. Kenapa? Jadi saking ada kekesalan, artinya baru tahu gitu. Enggak dari dulu, kudune kan kepastinya saya dari dulu nih kalau umat Islam berdakwah kan gitu. Tapi bagaimana kita mau berdakwah ya Pak Pri?
kemampuan kita saja, keilmuannya bahasa ini masih seperti ini, masih di permukaan. Kan nggak pede kita kepada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita ini. Tetapi perhatikan, mereka yang orang-orang yang mu'alaf itu, karena dia udah punya ilmu itu, dia pede, Pak. Pede. Dan zaman Rasulullah, subhanallah, kan yang namanya Islam ini bergerak. Nah, Raja Najasyi saja itu kan bagaimana juga diajak. Dan mereka menangis melihat ini, bahasanya kitab saya dibacakan di situ, ya Allah. Seperti begitu. Nah, siapa yang akan menjadikan ini? Makanya pada saat tadi dibilang kuntum khairu ummah, terus kebaikannya umatnya di mana? Pada saat ada sesuatu yang rahmat dari Allah ini tidak disampaikan. Seperti itu, Bapak. Nah, kemudian yang ininya apa? Yang berikutnya, Pak? Apri? Ya, ya itu. Jadi saya cuma pingin komentar aja ini. Kok ibunya orang-orang Kristen pada menuntut supaya istilah kafir dihapus, itu kan tidak mungkin. Itu aja. Iya ya, jadi seperti itu, Pak. Memang mereka saking kebenciannya, Pak. Tapi mereka biar bagaimanapun, Pak, nggak bisa menutup telinga daripada dakwah Islam. Pada saat kita ini menjadi sudah umat yang terbaik, Bapak, pada saat kita umat yang terbaik, kita nggak merasa diri kita baik sebetulnya. Saat kita merasa baik, terus orang saja yang memperhatikan kita, oh ini baik, ini baik, ini baik. Sehingga jadi panutan gitu, Pak, secara tidak langsung, walaupun tidak mengajak, tapi jadi panutan. Kan kayak begitu, muncul itu. Dan ini yang dibilang tadi, kenapa para pendahulu kita menetapkan itu sebagai mengingatkan kita ini sebagai umat yang baik. Tapi pada saat itu kita introspeksi lah, udah baik belum ya aku nih? Gitu, Pak Amin. Pada saat udah baik kan, seperti tadi untuk manusia urijat linas, apa ta'muruna bil ma'ruf, itu tuh tadi memerintahkan yang ma'ruf, menyebarkan wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah kemungkaran. Tapi kita di ma'rufnya sudah, Pak Amin, ya. Kita juga punya Pak Amin ma'ruf nih. Ya, kita udah punya Pak Amin ma'ruf, tapi ternyata mencegah yang mungkarnya belum. Baru sampai di ma'ruf. Wakil presiden kita kan beliau Pak Amin Ma'ruf tuh, Profesor. Mudah-mudahan kita doakan beliau tadi mau di bidang tadi wa ta'muru wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah, menghalangi kemungkaran. Tapi ini perlu ilmu ya Pak Amin ya. Jadi perlu ilmu. Pak Amin masih ada itu? Apa sudah keluar juga? Keluar sedikit. Oh, sudah keluar beliau. Kadang-kadang sinyalnya enggak bagus sih. Oh, kadang-kadang nggak bagus. Pak Bagio, Allahu Akbar. Ini Pak Bagio sudah datang nih. Masih di mobil itu. Oh, tapi masih di mobil ya Pak Bagio. Iya. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Bagio? Ada pendapat apa gitu? Monggo. Iya ya, tapi menanggapi permintaan Pak Presiden suruh hilangkan kata kafir. Nah, itu ya, saya kuat sekali itu urusan masalah itu kan karena dia cemburu, istilahnya kafir itu seperti itu ada di Al-Quran. Bapak kafir kan menutup ya, artinya menutup. Jadi dari situlah Pak Pio itu ingin jawab pernyataan seperti itu kepada orang Kristen, gimana caranya biar kita itu pasal pengertiannya mereka mungkin terlalu konotatifnya terlalu kuat apa ya gitu ya. Coba itu ditelaah lagi urusan masalah kafir dalam Al-Quran itu, biar mereka istilahnya tidak antisipatif sekali terhadap kata-kata kafir itu, maksudnya itu Pak Sutyono itu. Terima kasih. Iya. Makasih. Jadi Pak Pri, kembali lagi, kenapa mereka ini merasa gerah, benci, atau ada rasa takut dengan kata-kata seperti tadi itu dan tidak suka? Intinya akhirnya kan tidak. Apa yang melatar belakanginya, Pak Pri? Itu juga kita harus pahami yang melatar belakanginya. Ternyata mereka ini kan sebenarnya ada ancaman-ancaman untuk orang kafir. Kalau dia bukan
bukan hanya, saya yakin tidak hanya tahu cuma kata-kata kafir saja, dia tahu konsekuensi orang kafir itu tahu karena mendengar. Itu dia nggak suka. Padahal menurut mereka kan ya belum tentu kan begitu. Ya dibandingkan dengan orang, jadi komparasinya dengan orang Muslim yang tadi berbuat jahat juga. Ini kan agak repot di situ loh. Tapi dia takut, sebenarnya dia mengetahui konsekuensi kata kafir di dalam Islam itu tadi neraka, kemudian dia akan diazab, kemudian dia akan tadi selain diazab itu dia juga tidak mendapatkan rahmat atau tidak diperhatikan, bahkan tidak dilihat oleh Allah. Jadi dia secara ini Pak Bagio dengan kondisi Al-Quran yang sudah ada di dunia maya ini, mereka bisa baca, mereka nggak suka dengan itu. Dan saking itu kita koreksi gitu loh Pak. Jadi bukan hanya kalau kata-kata kafirnya kita jelasin, ya enggak. Walaupun cuma kata kafir, katakanlah kita menjelaskannya kafir kan kalau kamu menutup diri dari hidayah-hidayah Allah itu. Kalau dalam Islam dikatakan kafir atau berpaling atau kan seperti itu, seperti itu atau tidak apa kafir itu ya kafaro, menutup intinya seperti itu, menutup. Kalau itu aja nggak cukup Pak Bagio, yakini nggak akan cukup. Nanti mereka udah tahu bukan itu yang sebetulnya yang terungkap. Makanya dia mengingatkan supaya menghilangkan juga sebab. Tapi tidak mungkin Islam itu tidak didengar oleh mereka. Itu aja. Tidak mungkin. Karena Allah udah ini bahwa ini rahmatan lil alamin, sehingga terlebih tadi kuntum khaira ummah. Udah semuanya berjalan. Tapi meningkatkan apa? Nilai kualitas dari pribadi individunya, meningkatkan kualitas dari hartanya, ilmunya, coba. Kalau udah seperti itu. Kalau udah seperti itu yang terjadi luar biasa. Alhamdulillah Pak Bagio. Sebelum kita akhiri, kita beri kesempatan kepada Pak Bagio untuk membaca di surat Luqman 1 sampai 11. Oke, seperti itu. Luqman ya. Luqman 1 sampai 11. Oke, monggo. Surat ke-31. Surat ke-31. Surat ke-1 ya. Iya ya. Maaf saya. Pak Bambang, kok saya khawatir Pak Bambang perlu waktu ya. Kalau yang lain ini udah bahasa ini Pak, orang yang longgar Pak, termasuk Pak Pri katanya sampai 7:30. Tidak apa-apa Pak, saya mengikuti Pak. Iya, alhamdulillah. Matur nuwun. 31 ya. Ayat 1 ya. Ayat 1 berapa? 1 sampai 11 awal. 1 sampai 11. Pak Bagio, itu ada kan kita share sebelumnya mengenai ayat apa, surat apa, ayat berapa nggih? Ayat. Saya belum lihat, nanti saya baca dulu sebentar. Monggo. Baca aja. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatal lil muhsinin alladzina yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa hum bil akhirati hum-nya dipanjangin Pak. Mim ketemu Mbak. Alladzina yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa minan nasi may yashtari
wal haditsil yudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabum muhin wa idza tusla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'allam yasma'ha ka'anna fi udunaihi waqra wa basyirhu bi'adzabin alim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'dallahi haqqo. Panjangan, Pak. Lohnya kepanjangan. Apanya? Lam jalalanya kepanjangan. Pada saat kalau hakonya juga panjangin nggak apa-apa kan, minimal juga itu matobi. Wa'dallahi haqqo wa huwal azizul hakim. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samaa'i ma'an fambatna fiha min kulli zawjin karim. Hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni baliz zalimuna fi dhalalim mubin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, matur nuwun Mas Bagio. Jadi kita udah sama-sama rampungkan. Yang lainnya mungkin mau mentadaburi ayat-ayat tadi, monggo kalau masih ada. Dan Abri, terus pundi Pak? Nah, gimana? Masih ada yang perlu ditelaah kembali mungkin oleh Pak Pri ayat-ayatnya. Saya kira sementara cukup aja. Mengenai biopori itu saya dua video saya share, atau kalau masih perlu tambahan masih banyak itu video yang semacam itu. Nah, video yang satu itu mengenai kampung biopori di Malang yang langganan banjir, terus akhirnya jadi kampung biopori jadi bagus tuh. Terus cara membuat biopori yang video kedua. Silakan kalau kepengen itu dilihat, kalau masih kurang buka aja YouTube sendiri aja. Ya, alhamdulillah matur nuwun Pak Pri. Sudah seperti itu Pak Widodo nggih. Jadi udah terkait, tapi kita paling tidak bisa kalau punya ada waktu nyempatkan ke mana? Ke Nurul Ihsan untuk bagaimana proyek biopori ini bisa terlaksana di sana. Mungkin nanti kita jadikan itu proyek gitu kan. Dan saya berterima kasih atas niatannya nanti dan bergabung juga dengan kami di sana supaya menjadikan desa di situ desa biopori gitu. Minimal itu hanya berapa satu RW dulu lah. Satu RW itu hanya berapa ya di situ kalau nggak salah 3 RT.
Jadi hanya 3 RT, itu kan luas, tanahnya masih luas, tapi kita fokus di sentralnya dulu di Nurul Ihsan. Dengan hanya selain biopori, jadi sumur resapan gitu ya. Jadi itu yang bikin supaya air memang tidak kemana-mana. Jadi insya Allah akan membuat kesuburan meningkat, memberikan kebaikan bagi lingkungan itu. Alhamdulillah. Tambahan ini ya. Jadi saya pagi-pagi bangun tak ukur tensi saya 158. Terus saya ambil alat biopuri, bikin biopuri dapat 2. Nah, terus saya ukur lagi menjadi 122. Nah, jadi nggak usah minum obat kan? Boleh ditiru itu. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Itu bonusnya Pak Pri. Ya. Bonusnya hati yang tenang, hati yang ini kemudian solutif gitu ya. Apa saja Allah akan berikan. Disitulah. Pak Supriyono, saya tanya Pak Supriyono, itu tadi apa yang bisa menurunkan 150 menjadi 120 gimana? Tadi biopori gimana? Jadi ceritanya begini, saya ngobrol sama orang dokter penyakit dalam. Jadi kalau sudah tua itu pembuluh darah itu mengalami kekakuan. Iya. Kekakuan sehingga aliran darah ke otak itu kurang, oksigen kurang, sehingga jantung itu berusaha memenuhi oksigen itu dengan menaikkan tekanan. Oh iya. Tua biasanya tekanannya tinggi. Nah kalau kita olahraga, bikin biopori berkeringat ya, enggak sampai setengah jam lah. Itu pembuluh darah yang tadinya kaku, melebar. Namanya ya melebar lah pembuluh darah. Besar. Kemudian tanpa tekanan yang tinggi, itu oksigen sudah mencukupi di otak, di jaringan. Jadi tekanan darah tidak perlu tinggi, turun sendiri. Oh iya. Kalau kita minum obat, pembuluh darah masih tetap kaku, masih tetap tapi tekanannya turun. Nah, maksudnya berarti olahraga gitu maksudnya. Iya, dengan olahraga berkeringat, jadi bikin biopori itu olahraganya. Olahraga yang bermanfaat dan tanah subur. Karena turun. Iya. Kaitannya dengan biopori itu gimana? Kaitannya cuma olahraga itu, jadi berkeringat, tekanan darah turun. Nah, biopori sih ya, kaitannya menyuburkan tanah. Kalau Pak Bagio, Pak Pri udah nyangkul di kebun, tapi asal nyangkulnya teratur gitu ya, itu dapat juga manfaatnya. Itu bagus tuh. Iya. Kemudian begini, alhamdulillah. Pak Bagio, Pak Pri saya mau nanya nih, itu pada saat dia kan memang secara ini dia membesar melebar, dia punya mulai dari pokoknya arteri lah yang paling ini sampai ke, tapi saya bilang itu diikuti dengan tambahan laju darah nggak? Iya, laju darah itu tetap. Jadi begini, kalau pembuluh darah orang tua itu mengalami namanya osteosklerosis, arteriosklerosis jadi kaku. Jadi untuk memenuhi oksigen ke otak, ke jaringan-jaringan itu jantung memompa lebih tinggi supaya kebutuhan oksigen cukup. Cukup. Tapi kalau kita olahraga berkeringat, pembuluh darah melebar, tanpa tekanan tinggi, tanpa tekanan darah yang tinggi, oksigen sudah mencukupi gitu loh. Iya. Beda kalau kita minum obat, tekanan darah turun, tapi pembuluh darahnya tetap tidak melebar. Nah gitu. Sempit ya. Saya pikir begini Pak, pada saat dia itu terjangkau ke sana, sebetulnya ada namanya tadi sumbatan-sumbatan, terutama mungkin yang di daerah otak. Ya. Flek ya. Saat itu dengan olah fisik tadi, bisa jadi si namanya mungkin ini yang bisa ada kaitannya dengan dokter saraf. Si saraf-saraf tadi kan lebih aktif, jadi akhirnya apa-apa yang penyumbatan bisa ikut larut. Wallahu alam. Minta komentar Pak Broto aja yang dokter saraf. Pak Broto. Jadi kan bagaimana saraf sampai ke arteri kan berhubungan juga tuh. Pak Broto masih muting gitu. Masih muting. Manfaat ini kan ada apa namanya Pak Pri?
Pak Broto ini yang jawab memang kaitannya dengan saraf sih. Jadi saraf motoriknya bergerak kuat atau bagaimana mekanismenya, beliau yang bisa menjelaskan. Kemudian si ini kan jadi ikut bergetar di pembuluh-pembuluh yang ke otak. Jadi luruh, pada saat luruh kan oksigennya aman ya Pak Pri ya, bisa ke sana walaupun tekanan rendah ya. Ya, Pak Broto buka dulu mute-nya itu. Mute-nya Pak Broto. Mute. Cucunya sudah berangkat. Sampai tiduran apa ya? Oke, Bapak sehat nggih, Bapak. Mudah-mudahan kalau belum bisa boten nopo-nopo nanti bisa di kesempatan lain atau japri aja. Ini karena waktunya udah limited. Tinggal 4 menit lagi. Nggih. Boten nopo-nopo Bapak matur nuwun nggih. Nanti kita perlu kerukan itu bagaimana yang namanya ini keilmuan ya Pak Pri ya. Jadi namanya ilmu bagaimana kaitannya, sebab semuanya kan pasti tergantung dan saling ketergantungan kan gitu ya. Gitu. Ya, terima kasih bantuannya. Matur nuwun Pak semuanya. Alhamdulillah. Dan terima kasih. Kalau gitu kita sama-sama akhiri dengan kifaratul majlis dan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Alhamdulillahirabbil